Budaya, Sotihontu, salam kebajikan semuanya. Semoga anak-anak Bapak semuanya dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita membahas materi kehidupan manusia dengan alam semesta, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan nama Karapata. Doa dimulai. Mari tangan bersikap manjali, ikuti yang Bapak ucapkan. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Sotihontu. Sekarang marilah kita memulai pembelajaran dengan pikiran tenang. Untuk itu duduklah hening, rileks, pejamkan mata dan bernapaslah dengan teratur. Konsentrasikan pikiran pada keluar masuknya napas selama beberapa menit. Duduk hening, selesai. Pandangan agama Buddha terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup dalam ajaran Buddha terdiri dari manusia dan hewan. Tumbuhan tidak termasuk. Makhluk hidup, manusia dan hewan tersusun atas 5 kelompok kehidupan yang disebut 5 kanda atau pancakanda, yang terdiri dari rupa, wujud yang tampak atau badan jasmani, wedana, perasaan, sanya, pencerapan atau ingatan, sangkara, keadaan-keadaan pikiran, winyana, kesadaran. 5 kelompok kehidupan ini atau pancakanda atau 5 kanda ini secara ringkas disebut jasmani dan batin, atau dalam bahasa Pali disebut rupa dan nama atau nama dan rupa. Sang Buddha menyadari bahwa segala sesuatu yang berkondisi bersifat tidak kekal dan selalu berubah-ubah atau anicca, tidak memuaskan, dukkha, dan bersifat tidak mempunyai inti yang kekal, anatta. Jadi makhluk hidup atau manusia dan hewan sebagai sesuatu yang berkondisi mempunyai sifat anicca, dukkha, dan anatta. Pandangan agama Buddha terhadap alam semesta. Menurut Sang Buddha, bahwa sifat segala sesuatu adalah terus berubah atau anicca. Begitu pula dengan sifat alam. Alam bersifat dinamis, selalu berproses dengan seimbang. Unsur-unsur alam dalam pandangan agama Buddha ada 4, yakni unsur padat atau patawi, unsur cair atau apo, unsur panas atau tejo, dan unsur gerak atau wayu. Hukum yang berlaku pada alam semesta dapat dikategorikan dalam 5 aturan yang disebut dengan panca niyama, yang terdiri dari utu niyama atau hukum fisika, bija niyama atau hukum biologi, cita niyama atau hukum psikologis, dan kama niyama hukum moralitas, serta dhamma niyama hukum kausalitas. Kesaling terkaitan manusia dengan alam menurut ajaran Buddha. Ajaran Buddha memandang bahwa semua fenomena yang terjadi berdasarkan hukum sebab akibat yang saling mempengaruhi. Dalam ajaran Buddha, hubungan sebab akibat yang saling berinteraksi
dan mempengaruhi ini disebut dengan paticca samuppada. Setiap sebab yang dilakukan pasti akan mengakibatkan akibat. Sang Buddha menyadari hal tersebut, sehingga beliau mengajarkan kepada kita untuk menghargai hewan maupun tumbuhan. Seperti dalam Pancasila Buddhis, aturan pertama mengajarkan kita untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sang Buddha mengajarkan demikian dikarenakan beliau tahu perlunya manusia menghargai hewan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Beliau juga mengajarkan manusia untuk menghargai tumbuh-tumbuhan. Jadi ajaran Buddha memandang bahwa manusia, hewan, dan alam saling mempengaruhi dan berinteraksi. Wujud kepedulian terhadap alam dalam ajaran Buddha. Sang Buddha menyadari ketika seseorang menjadi tidak menghargai hewan atau alam, akibatnya juga akan merugikan dirinya sendiri. Sang Buddha memahami bahwa penghargaan terhadap hewan dan lingkungan adalah penting. Beliau mengajarkan metta sebagai wujud aktif dalam menghargai hewan dan karuna sebagai wujud nyata kepedulian terhadap hewan. Sang Buddha selain melarang para biku merusak tanaman dengan memetik, juga melarang mengotori lingkungan. Itu artinya bahwa Sang Buddha sangat memperhatikan lingkungan hidup dan alam, karena beliau tahu bahwa manusia hidup memerlukan alam. Seperti sabda beliau yang tercermin dalam kitab Dhammapada Pavaga Gata 49 yang berbunyi, bagai seekor lebah yang tidak merusak untung bunga, baik warna maupun baunya. Setelah pergi memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Sampai di sini materi hari ini Bapak sampaikan. Sebelum kita kembali ke Google Classroom, mari kita tutup dengan doa, tangan bersikap menjadi. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tiratana. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Doa selesai. Terima kasih. Namo Buddhaya.